Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 manusia, semoga doa dan harapan mereka tidak diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau diijabah, maka akan sangat membahayakan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang kedua, ini terangkum dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam nomor urut hadis ke 1924 dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Hakim dan juga Al-Zahabi dan Syekh Albani menghasankan riwayatnya. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membaca doa yang seperti ini. Allahumma hfadhni bil islami qa'ima wahfadhni bil islami qa'ida wahfadhni bil islami raqida wala tushmit bi aduwan hasida. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik wa a'udzu bika min kulli syarrin khazainuhu biyadika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jagalah aku dengan Islamku saat aku berdiri, jagalah Islamku saat aku duduk, jagalah Islamku saat aku tidur, dan janganlah engkau membuat musuh-musuh dan juga orang-orang yang hasad gembira atas penderitaan. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan yang kunci-kuncinya berada di tangan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang kunci-kuncinya berada di tangan. Dalam doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini ada kalimat aduwan hasida, musuh dan orang yang hasad. Jadi yang pertama, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan sampai keinginan musuh-musuh kita, doa-doa musuh-musuh kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, jangan sampai harapan-harapan dan doa-doa orang yang dengki dan hasad dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dua manusia ini membahayakan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama dan yang kedua, nanti kita jabarkan. Kemudian yang ketiga dan yang keempat disebutkan dalam sebuah hadis, tetapi hadis ini dinyatakan lemah oleh para ulama, karena ada seseorang yang bernama Abu Isma, tetapi secara makna ada benarnya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la tuti' fina tajiran wala musafiran, tajiruna yuhibbul ghala wa musafiruna yakrahul matara. Ya Allah, jangan kau penuhi keinginan-keinginan mereka kepada kami. Siapa mereka? Pertama pedagang, dan yang kedua musafir. Kapan pedagang dan musafir ini kita minta kepada Allah agar doa-doanya tidak dikabulkan? Amma tajiruna yuhibbul ghala, tentu
dalam perkara khusus ketika para pedagang itu menghendaki harga-harga naik. Dan yang kedua, wa musafiruna, dan orang-orang yang safar di antara kami ketika dia tidak suka turunnya hujan, biar lancar perjalanannya. Berarti di sini kalau kita gabungkan empat manusia itu, pertama musuh kita, jangan sampai keinginannya dikabulkan. Yang kedua orang hasad, jangan sampai keinginan dikabulkan. Kemudian yang ketiga para pedagang, dalam perkara khusus maksudnya ketika dia menghendaki harga itu melonjak supaya untungnya banyak. Dan yang keempat para musafir yang menghendaki supaya jangan sampai ada hujan, supaya dia lancar perjalanannya. Inilah empat orang, kalau bisa jangan dikabulkan keinginannya. Baik, kita rinci satu persatu. Pertama adalah musuh kita. Sebelum kita menjelaskan tentang musuh kita dan orang yang hasad, dalam hadis ini sebenarnya ada riwayat yang lain, riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Umar itu ditimpakan musibah dari Allah Azza wa Jalla berupa kesusahan, kebangkrutan, sehingga dia merasa susah sekali hidupnya karena bangkrut usahanya. Akhirnya kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan dia tahu Rasul itu orang yang paling karim, Rasul itu orang yang paling dermawan, tidak mungkin menolak permintaan. Kalau ada orang yang meminta sesuatu pasti diberi oleh Rasul kalau ada. Jadi Umar ini datang kepada Nabi SAW meminta agar Nabi SAW memberikan satu wasak kurma. Tapi Nabi SAW katakan, ya Umar, maukah kuajarkan kepadamu beberapa kalimat yang itu lebih baik dibandingkan satu wasak kurma? Maka Umar radhiyallahu mengatakan, tidak mengapa wahai Rasul, berikanlah kalimat-kalimat itu, tapi tetaplah kau berikan satu wasak kurma itu. Dapat kurma, dapat doa. Itulah enaknya. Ya. Akhirnya Nabi SAW mengajarkan doa ini. Katakan, ya Umar, Allahumma fadni bil islami qa'imah, wafadni bil islami qa'idah, wafadni bil islami raqidah, wala tushmit bi aduwan wala hasidah. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik, wa a'udzu bika min kulli syarrin khazainuhu biyadika. Ya Allah, jagalah keislamanku di waktu aku bangun atau berdiri, jagalah keislamanku di waktu aku duduk, jagalah keislamanku di waktu aku tidur, dan janganlah engkau membuat musuh-musuhku atau orang-orang yang hasad kepada aku gembira dan bahagia atas penderitaanku. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan yang kunci-kuncinya berada di tanganmu, dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang kunci-kuncinya berada di tanganmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini atau doa yang diajarkan Nabi SAW ini ada beberapa faedah. Yang pertama, pentingnya kita istiqamah di atas Islam. Karena di sini Rasul mengajarkan kepada kita agar Allah menjaga keislaman kita, baik ketika kita bangun, baik ketika kita duduk ataupun ketika tertidur. Jangan sampai lepas keislaman itu dari badan kita. Karena tidak ada nikmat yang paling besar dalam hidup kita ini melebihi agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali mati kalian itu di atas Islam. Dan ini adalah wasiat para nabi. Seperti umpamanya
Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 132, Allah mengatakan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ketika Ibrahim berwasiat kepada anaknya dan juga Ya'qub, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih kalian, maka janganlah kalian mati kecuali di atas Islam. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi muslim dan gabungkan aku bersama orang-orang saleh. Jadi minta kepada Allah, jangan sampai lepas keislaman kita sedikit pun dari badan kita. Karena ada di antara kita ini yang tidak sadar, dia ngaku Islam padahal sudah tidak Islam lagi. Seperti orang-orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini kekufuran. Kadang-kadang orang-orang awam ini biasa saja, tenang-tenang saja walaupun mereka tidak sholat, tapi kalau ditanya agamamu apa, pasti jawabannya Islam. Gak percaya, keluarkan pula KTP dia, tengok Islam katanya, tapi tak sholat pula, kan begitu ya. Jangan seperti ini. Atau terkadang seseorang itu keluar dari Islam dengan ucapannya, tanpa sadar. Ketika ucapannya mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok sunnah, mengolok-olok Allah dan ayat-ayatnya, itu bisa kufur. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita merasa kita di atas Islam sementara Islam pula sudah lepas dari badan kita. Maka kita minta kepada Allah agar keislaman kita dijaga saat kita bangun, saat kita duduk, bahkan saat kita tertidur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa doa itu asik kok ulang-ulang terus? Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Salamah, hati kita itu berada di dalam genggaman jari jemari Allah. Allah bisa saja kemudian merubah hati kita sesuai dengan kehendaknya. Maka senantiasa meminta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Inilah doa supaya kita istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan kau sesatkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, inilah yang kita bahas. Ada beberapa orang yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai harapan mereka, keinginan mereka, doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, musuh kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat musuh itu adalah ketika mereka menyerang agama kita. Hakikat musuh kita adalah orang-orang yang menyerang agama kita, membuat syubhat kepada agama kita. Itulah musuh-musuh kita. Karena keinginan musuh-musuh kita ini, mereka hendak merusak agama kita. Kemudian mereka melancarkan syubhat-syubhat dan juga syahwat-syahwat, supaya orang-orang yang sudah beragama Islam, minimalnya walaupun mereka tidak keluar dari Islam, tapi jauh dari ajaran Islam. Maka kita berdoa semoga keinginan mereka yang hendak merusak Islam ini tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Atau yang jelas-jelas tampaklah hari ini, bagaimana Zionis Yahudi itu mereka membabat habiskan dengan bengisnya mereka melakukan genosida. Anak-anak dibantainya, wanita-wanita dibantainya, orang-orang yang tidak berdosa dibantainya. Itulah musuh-musuh itu, jahat mereka. Makanya kalau seandainya keinginan mereka dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya. Mereka bisa melakukan sekehendaknya, baik merusak agama kita atau boleh jadi membunuh jiwa-jiwa kita, merampas negeri-negeri kita. Dan mereka bisa melakukan dengan sekehendak mereka.
Makanya kita berdoa kepada Allah, jangan sampai Allah kabulkan permintaan mereka. Jadi musuh terbesar kita adalah musuh ketika mereka menyerang agama kita, atau musuh yang lainnya. Karena di sekitar kita juga banyak musuh. Jangan salah, orang yang paling dekat dengan kita saja bisa jadi musuh kita. Siapa? Istri kita, anak kita. Terkadang istri kita jadi musuh kita tuh. Anak-anak kita pula jadi musuh-musuh kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Hati-hati dari mereka. Baik musuh secara ideologi, musuh secara ideologi artinya musuh dari segi pemahaman. Mungkin kita mau berbuat baik, rupanya istri tak suka. Kita mau sedekah, istri pula menghalang-halangi. Kita mau melakukan sunnah Nabi SAW, keluarga pula benci dengan kita. Itu kan jadi musuh kita juga jadinya kan, secara ideologi kan. Atau betul-betul musuh secara fisik tuh. Tapi banyak anak yang kemudian membunuh orang tuanya tuh. Dulu saya nggak kepikir ada anak bisa membunuh orang tuanya. Kalau menyakiti oke lah, itu sudah banyak gitu. Tapi kalau sampai membunuh ini, mana otaknya kan gitu. Tapi ini kejadian kok. Banyak anak-anak yang kurang ajar sampai kemudian membunuh orang tuanya kan. Makanya kalau sampai keinginan kemudian mereka dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini akan merusak. Maka kita memohon kepada Allah supaya Allah tidak mengabulkan permintaan musuh-musuh kita, tidak mengabulkan doa-doa musuh-musuh kita ataupun cita-cita dan angan-angan mereka. Makanya kita senantiasa diajarkan oleh Nabi SAW doa Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keadaan yang berat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesengsaraan yang hebat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya takdir dan kegembiraan musuh-musuh atas bencana yang menimpa kita. Jangan sampai musuh-musuh itu bahagia dengan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang hasad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hasad itu secara definisi adalah tamanni zawalin ni'matil lati an'ama Allahu biha 'alal mahsud. Jadi orang yang hasad itu adalah orang yang bercita-cita, berangan-angan, berkeinginan supaya hilangnya nikmat yang Allah telah anugerahkan nikmat itu kepada orang yang dihasadi. Itulah orang hasad. Kalau bisa orang itu tidak diberikan kebahagiaan, dia saja yang bahagia. Kalau bisa orang itu jangan diberikan kekayaan, dia saja yang kaya. Kalau bisa orang lain itu tidak diberikan jabatan pangkat kepemimpinan, dia saja yang berkuasa, dan begitu seterusnya. Itulah orang hasad. Dan hasad ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla adalah bentuk su'ul adab, buruknya akhlak dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hasad itu orang yang buruk akhlaknya kepada Allah. Kenapa orang hasad itu buruk akhlak kepada Allah? Karena orang hasad itu sebenarnya dia tidak suka dengan takdir. Orang hasad kan gak suka dengan takdir, teman. Jadi kalau melihat takdir orang bahagia, dia pula tak bahagia, tak suka dia. Padahal itu sudah Allah yang tentukan kebahagiaan kita atau kebahagiaan orang kan. Itu sudah Allah tulis itu. Makanya kalau orang hasad ini, kalau nampak orang lain itu senang, dia pula yang susah tuh. Kenapa lah si anu ini senang kan itu? Ada apa dengan dia? Itulah orang hasad. Jadi orang hasad itu tidak akan redha dengan pemberian Allah selamanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada orang lain, dia tidak suka rizki itu sampai kepada orang lain. Makanya kemudian orang hasad itu mereka membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya membenci nikmat Allah.
Karena kalau seandainya mau diungkapkan nih orang hasad ini, seolah-olah mereka mengatakan apa? Kenapa orang itu dikasih, kenapa saya tidak? Gitu maksudnya. Kalau mau diungkapkan itu, orang hasad itu akan ngomong begitu. Kenapa saya seperti ini, kenapa si anu seperti itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian orang hasad ini termasuk orang yang su'ul adab, buruk di akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasad sendiri ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla ada 3 kategori. Hasad itu ada 3 kategori. Pertama, ada orang yang tidak suka orang lain senang. Kalau bisa nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain itu dimusnahkan. Jangan sampai kemudian dia mendapatkan nikmat, kalau kita susah sama-sama susah lah, kan begitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang paling parah. Bukan hanya sekedar menginginkan nikmat orang lain hancur, kalau bisa nikmat orang lain itu berpindah kepada dia. Ini kuadrat hasadnya nih ya. Kemudian yang ketiga, ya inilah yang boleh, bahkan dianjurkan. Dia berangan-angan ingin seperti dia, dapat kebahagiaan yang sama ya, tapi tidak berangan-angan untuk supaya kenikmatan orang lain itu hancur. Dia hanya memandang orang lain senang, ingin juga ikut senang, gitu maksudnya. Makanya seandainya Allah memperlihatkan kesenangan kepada orang lain, ikhwan, harusnya antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tetangga kita ini dapat nikmat, bisa membangun rumah, bisa membeli kendaraan, naik pangkat jabatannya, harusnya doa kita apa? Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada saudara saya. Tetapi ya Allah, berikan juga nikmat kepadaku yang jauh lebih baik dibandingkan dia. Gitu doanya. Kan enak tuh doanya tuh. Jadi kalau kita melihat ada orang di atas kenikmatan itu, ngomong gitu kita itu, alhamdulillah, Engkau sudah memberikan nikmat kepada orang itu ya Allah. Tetapi ya Rabb, tolonglah berikan nikmat kepadaku yang jauh lebih baik dibandingkan dia. Adil doanya. Itu yang diajarkan para ulama seperti supaya hilang hasad kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang hasad ini ada 5 bahaya. Kalau orang sampai hasad, ada 5 bahaya. Pertama, dia sedang melakukan dosa besar. Orang yang hasad itu orang yang sedang melakukan dosa besar, tanpa sadar dia sedang melakukan dosa besar. Yang kedua, tadi saya katakan dia sedang su'ul adab. Dia buruk akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur atas pemberian yang Allah anugerahkan kepadanya, dan tidak menganggap adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa si fulan begini, kenapa saya seperti ini? Itu kan tidak menganggap adil, menuduh Allah tidak adil namanya. Kemudian yang ketiga, dia benci dengan takdir. Kenapa saya seperti ini? Itu dia kan benci dengan takdir dia, kan begitu. Kenapa orang lain takdirnya bagus, kenapa dia tidak? Itu namanya benci dengan takdir itu. Sementara di antara rukun iman itu harus beriman dengan takdir, khairihi wa syarri, baik takdir yang baik atau takdir yang tidak baik. Kemudian yang keempat, dia tidak rida dengan pemberian. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat itu sesuai dengan kemaslahatan yang Allah tahu maslahat hamba-hambanya. Dan yang kelima, orang yang hasad ini ikhwan, hatinya sakit, tidak pernah tenang hidupnya, bingung, stres, itu terkumpul tuh di hatinya orang hasad itu, nggak pernah tenang hidupnya. Karena keinginannya itu bagaimana caranya menghancurkan orang itu saja, orang hasad tuh. Makanya kita berdoa kepada Allah agar jangan sampai keinginan orang hasad, jangan sampai cita-cita orang hasad, jangan sampai doa-doa orang-orang hasad dikabulkan Allah. Kalau sampai dikabulkan, merusak dia. Tetapi memang al-jaza min jinsil amal ikhwan. Namanya balasan itu kan terkadang disesuaikan dengan perilakunya. Makanya ada istilah para ulama, halakal hasid qablal mahsud. Terkadang orang yang hasad itu hancur duluan dibandingkan orang yang dihasadi.
Ya, terkadang. Artinya bukan sesuatu yang mutlak. Terkadang orang yang dihasadi bisa hancur juga gara-gara hasadnya orang kan gitu. Tapi terkadang orang yang hasad itu justru hancur dulu dibandingkan orang yang dihasadi. Tengok tetangga bangun rumah, naik tensi darah. Dari mana dia dapat duit? Sama-sama jualan es, kok bisa pula dia bangun rumah. Ya. Kemudian selang 2 bulan naik pula lantai 2. Tensi ikut naik dia. Gitu. Pas lantai 3 dan nampak struk sebelah tuh. Kan itu. Terakhir dia beli mobil, dia pula yang kena ambulan, suruh rumah sakit. Orang hasad tuh seperti itu, ikhwan. Dia hancur, orang lain senang, dia yang sakit. Makanya hasad itu pemicu penyakit hati dan badan. Kenapa orang itu bisa numpuk kolesterol, numpuk darah tinggi, gula dan yang lainnya? Jangan-jangan pemicunya hasad tuh. Karena 90% penyakit itu menurut pakar kesehatan itu lebih banyak dari pikiran dibandingkan dari makanan tuh. Dan orang hasad itu kan mikir terus jadinya. Banyak penyakit tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan hasad ini bahaya. Pertama karena dia akhlaknya Yahudi. Hasad ini akhlaknya Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli. Ataukah mereka orang-orang Yahudi, mereka berlaku hasad kepada manusia terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaannya? Karena orang Yahudi selamanya hasad kepada orang Islam, terutama masalah kenabian. Kenapa Nabi kok di akhir zaman itu bukan dari Yahudi, kenapa dari orang Islam? Makanya hasad mereka. Jadi hasad itu akhlaknya orang Yahudi dan akhlaknya iblis. Hasad itu akhlaknya iblis. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma mana'aka alla tasjuda idz amartu?" Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepadamu? Apa jawaban iblis? Ini menunjukkan apa? Hasadnya dia. Apa kata iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, katanya. Ya tidak mungkinlah saya sujud kepada Adam, ya Rabb. Engkau ciptakan aku dari api loh. Adam itu kau ciptakan dari tanah. Iblis ingin mengkiaskan api dengan cahaya itu agak mirip, tapi tanah dengan cahaya itu tak mirip. Seolah-olah iblis ingin katakan aku loh dengan malaikat itu kurang lebih, karena api dengan cahaya itu mirip-mirip, tapi tanah dengan cahaya ini tidak mirip, katanya. Berarti aku lebih mulia karena dekat dengan malaikat dibandingkan Adam, katanya. Nah, itulah hasadnya di situ. Ana khairum minhu. Dan di sini juga ada bahaya kalimat ananiyah namanya. Karena pemicu hasad itu kalau sudah mengatakan ana. Nah, ini bahaya kalimat ana nih. Akuisme, ananiyah namanya. Kalau bukan karena saya, nah ini bahasanya. Ini enggak jadi nih. Ini semua saya nih. Kalau udah saya, itu hati-hati. Itu pembuka hasad tuh. Karena iblis memulai dengan kalimat saya. Ya, saya lebih baik dibandingkan Adam, katanya. Itu karena hasad. Siapa bilang, hai iblis, kau lebih baik dibandingkan Adam? Tidak, Adam jauh lebih baik dibandingkan engkau. Satu, Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Dua, Allah tiupkan ruh kepada badannya, langsung Allah meniupkan ruh. Yang ketiga, malaikat sujud kepada Adam. Yang keempat, Allah ajarkan ilmu. Yang kelima, Allah tempatkan dia di sorga dengan kenikmatannya. Mana lebih baik mana? Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang kedua, jangan sampai dikabulkan doa-doanya adalah orang hasad. Ada sebuah kisah dari Khalifah Mu'tasim di zaman Khalifah Mu'tasim. Jadi ada Khalifah Mu'tasim ini, dia takjub dengan seorang Arabi. Jadi ada Arab Badui, Arab desa, ya, bahasa Arabnya fasih. Jadi kalau ngomong bahasa Arab itu fasih, pandai bersyair Arab Badui ini. Jadi kalau ketemu dengan khalifah, suka tuh khalifah tuh. Khalifah Mu'tasim tuh suka. Kadang-kadang dipanggilnya sama Khalifah Mu'tasim, datangkan tuh si Arab Badui itu, saya ingin mendengar syair-syairnya. Jadi
beberapa hari nanti didatangkan, nanti dia berlaku syair, didengarkan sama Mu'tasim, senang dia. Rupanya karena dekatnya khalifah dengan Arab Badui ini, ada yang hasad di situ. Salah satu menteri dari Khalifah Mu'tasim itu hasad dan mengatakan, saya sudah jadi menteri Mu'tasim, tidak pernah saya sedekat itu. Ini si Badui pula, dia bukan siapa-siapa, tapi kok dekat dengan khalifah pula dia. Awas saja, aku akan buat makar, katanya. Mulai hasad tuh. Apa makarnya? Akhirnya satu hari khalifah ini memanggil si Arab Badui itu. Tapi sebelum si Arab Badui ini datang kepada Khalifah Mu'tasim, diundang pula sama si menteri yang hasad ini. Disuruh datang ke rumahnya makan-makan. Akhirnya datang dia ke rumahnya, senanglah diundang menteri makan-makan, tapi dibuat makanan yang bau-bau, enak tapi bau, kayak makan jengkol, makan pete kan, pokoknya yang bau-bau lah ya. Dan zaman dulu kan nggak ada sikat gigi, siwak lah kan itu. Biar apa? Dia sedang merencanakan makan. Setelah makan-makan, akhirnya kemudian si Arab baru sadar kalau dia akan menghadap khalifah, sementara mulutnya bau. Tapi sebelum si Arab Badui ini datang kepada khalifah, si menteri ini duluan datang kepada khalifah, kemudian memfitnah si Arab Badui itu dan mengatakan, ya khalifah, aku mendengar berita yang tak enak soal si Arab Badui yang sering kau undang itu. Kata khalifah, ada apa? Dia menuduhmu, kau ini mulutnya bau, katanya. Kau ini mulutnya bau. Ah, yang benar, iya. Dia ngomong sama orang-orang mulutmu bau, katanya. Khalifah marahlah, kurang ajar dia. Kata sang menteri, tengok aja dia kalau datang. Oh iya, kata khalifah. Si menteri keluar, Arab Badui ini datang. Karena dia bau mulutnya, dia takut kalau seandainya ngomong sama khalifah itu, bau mulutnya tercium oleh khalifah. Akhirnya sambil ngomong begini dia. Ngomong, kata khalifah, betul nih. Jangan-jangan gara-gara bau aku dia gini, katanya. Padahal dia yang gini, dia yang takut bau kan. Tapi karena sudah terfitnah dengan hasad tadi, jadi kalau ngomong gini jadi takut. Akhirnya khalifah marah. Oh betul, kata si menteri ini, kurang ajar si Badui ini. Masa saya bilang bau mulutnya? Akhirnya dia mengatakan kepada pengawal kemari, ambilkan catatan dan pena. Akhirnya diambilkan kertas, ditulis isinya, kepada tukang jagal, sesampainya surat ini penggalah yang membawanya. Nah, di amplopi. Kemudian kata khalifah kepada si Badui, ambil surat ini, antarkan kepada si fulan dari khalifah. Si menteri dari jauh nampak tuh, kenapa dia dapat amplop, katanya. Enak kali dia, ya. Sudah aku fitnah, dapat hadiah lagi. Pasti itu isinya itu suruh ngambil emas tuh, katanya. Pasti suruh ngambil uang banyak tuh. Aku cegat dia di pintu, katanya. Akhirnya ketika si Arab Badui bawa amplop di pintu istana, dicegat sama menteri. Tunggu dulu, kau mau kemana, katanya. Kata si Arab Badui, saya disuruh bawa amplop kepada si Anu. Kata sang menteri, sudah gini saja, biar ku bawalah surat itu. Dikiranya hadiah tuh. Kamu duduk di sini aja, aku yang bawa surat ini, katanya. Oh, dengan senang hati, nggak apa-apa, bawa aja, katanya. Dibawalah sama si menteri ini ke tukang jagal. Dia yang dibantai sama tukang jagal kan, karena isi surat ini, siapapun yang bawa surat ini penggal kepalanya. Lihat orang yang hasad, ya. Alangkah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika si menteri itu dipenggal kepalanya, sampai pula di sang khalifah itu, kenapa yang dipenggal menteri? Kata sang khalifah ini, mana si Badui itu, katanya. Panggillah si Badui. Kenapa kau belum mati, katanya. Kata si Badui bercerita begini, wahai Tuan, tadi saya sebelum menghadap kemari, aku diundang makan. Rupanya makan itu bau semua, makanya aku tidak mau bau mulutku terkena hidungmu. Makanya kalau aku ngomong seperti ini, kata si khalifah, Masya Allah, ya. Kemudian dia mengatakan sebuah syair yang luar biasa tentang masalah hasad itu.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah bahayanya orang hasad. Ini yang kedua. Dan ciri-ciri orang hasad ini cukuplah dua ciri-ciri ya. Satu, kalau dia bahagia dengan penderitaan orang, ketahuilah antum sedang hasad. Kalau kita senang melihat orang susah, antum hasad. Atau sebaliknya, antum susah melihat orang senang, itu antum hasad. Yang kedua, suka tajasus, nengok-nengok orang, meriksa-meriksa orang, cari kabar orang. Ngapain? Ya, orang hasad. Makanya kata para ulama, kalau ingin terhindar dari hasad, lakukan 5 perkara. Satu, perbanyak membaca suratul Nas dan suratul Falaq pagi dan petang. Baca tuh qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq, karena di situ ada kalimat min syarri hasidin idza hasad. Yang kedua, kuatkan tawakal kita kepada Allah, sandarkan hati kita kepada Allah supaya tauhid kita mantap. Ya, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain itu sesuai dengan maslahat Allah memberikan kepadanya, dan ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita itu pun demi kemaslahatan kita. Maka kuatkan tawakal kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, perbanyak taubatan nasuha. Jangan-jangan ketika kita ini disusahkan dan orang lain disenangkan karena dosa yang kita lakukan. Kita tidak tahu. Mungkin kita banyak maksiat akhirnya tidak pernah sukses. Dan orang lain itu mungkin punya amal yang kita tidak tahu, akhirnya Allah berikan kebahagiaan, kan kita tidak tahu. Makanya bertobat dengan taubatan nasuha. Kemudian yang keempat, kalau melihat kenikmatan, maka supaya jangan sampai orang kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, jangan sampai orang hasad dengan kita dan dengki dengan kita, akhirnya nikmat kita hilang. Maka bacalah doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Apa doanya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaula id dakhalta jannataka qulta masyaallahu la quwata illa billah. Jadi kalau antum baru beli rumah, antum katakan masyaallahu la quwata illa billah. Baru beli mobil, masyaallahu la quwata illa billah. Nengok kebun, masyaallahu la quwata illa billah. Tengok anak yang cantik, yang cerdas, masya Allah la quwata illa billah. Itu bisa melindungi hasad. Ataupun dengan cara apa? Lawan hasad dengan lawannya. Kalau hasad menghendaki nikmat kita hilang, maka kita berdoa supaya nikmat kita bertambah. Dengan cara apa? Berdoa keberkahan kepada nikmat itu. Ya, semoga istri saya diberkahi, suami saya diberkahi, rumah saya diberkahi, anak saya diberkahi, kendaraan saya diberkahi, dan begitu seterusnya. Dan yang terakhir, hendaklah kita kalau memang, karena hasad ini bahaya kawan, di balik hasad itu ada sihir yang disebut dengan sihrul ain, sihir mata. Penyakit ain itu, penyakit mata itu bukan penyakit mata yang merah itu pakai insto selesai. Bukan itu maksudnya, penyakit mata yang mengandung sihir. Karena orang penyakit ain ini kalau memandang sesuatu nikmat yang ada pada kita, itu bisa menghancurkan nikmat kita. Pamannya ada orang hasad, tengok istri kita cantik, suka pula, kenapa istri dia cantik, istri saya kok hitam, pamannya. Nanti istri kita sakit-sakitan tuh, bagai dipandang dia. Ya. Anak kita juga, kenapa dia kok cerdas, hasad akhirnya, jadi bego pula anak kita jadinya tuh. Ya. Tengok mobil kita ini kok bagus, mereknya apa? Atau mogok-mogokan pula, kita tidak tahu. Ya. Makanya kalau terkadang kalau terkena kita ini, kita bisa sakit ikhwan, bisa sampai lumpuh. Ya. Makanya kalau ada orang sakit terbaring, bisa saja kena sihir, bisa saja kena hasad, bisa karena memang penyakit. Antara tiga itu. Boleh jadi dia memang penyakit kan itu ya, yang menggerogoti dia sehingga dia lumpuh, atau karena kena sihir, atau karena kena hasad. Makanya kata Nabi SAW, riwayat Aisyah radhiyallahu anha itu, kalau memang ada orang lumpuh karena hasad, maka ambil air wudu, kemudian berwudu dengan air itu, kemudian bekasnya diusapkan kepada orang yang hasad itu ke bagian lekukan-lekukan tubuh, entah ketiak, entah leher, ya pokoknya diusapkan. Biidznillah kalau Allah izinkan sembuh. Ya, caranya seperti itu.
Dan tentunya kalau kita sudah tahu ada orang yang hasad kepada kita, jangan hasad balik, perbaiki dia. Artinya tetap kita berbuat baik kepada orang yang hasad. Sebab kalau dia hasad, kita hasad balik, apa bedanya dia dengan kita jadinya kan? Sama-sama tak berakal gitu. Taib, ini yang kedua. Yang ketiga, semoga keinginan mereka tidak dikabulkan, semoga doa mereka tidak dikabulkan. Yang ketiga, orang yang jadi profesi pedagang, para pedagang ya, yang berkehendak harga naik karena dia punya barang ingin dijual, kalau bisa harganya naik supaya untungnya banyak. Satu sisi memang menguntungkan kan bagi pedagang, tapi bagi orang lain merugikan. Bagi orang-orang yang susah itu akhirnya tidak bisa membeli karena harga melambung tinggi kan begitu. Kalau keinginan pedagang kalau bisa naik harga supaya untungnya banyak, tapi akan mencelakakan banyak orang. Akhirnya orang tidak sanggup beli, akhirnya kesusahan di mana-mana. Maka jangan sampai dikabulkan keinginan mereka. Karena itu keinginan sepihak mereka saja kan begitu ya. Dia tidak melihat kemaslahatan orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ibnu Abi Dunya dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW mengkhawatirkan tentang 5 perkara, jangan sampai tersentuh oleh kalian, kalau tersentuh oleh kalian aku berlindung kepada Allah, kata Rasul. Salah satu ucapan kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Wa man lam yanqusu al-mikyala wal mizan illa ukhidu bis-sinan wa syiddatil maunati wa jawri sultani alaihim. Kata Nabi, kalau manusia ini sudah mulai mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, curang dalam dagangan, zalim dalam jual belinya, maka akan ditimpakan 3 hukuman berat kepada mereka. Pertama, ukhidu bisinin, akan ditimpakan paceklik. Kalau tidak, wasyiddatil maunati, susahnya ekonomi. Kalau tidak, dikuasakan kepada mereka penguasa-penguasa zalim. Ma'asyiral muslimin, susahnya ekonomi, mahalnya harga-harga itu menyusahkan semua manusia. Jangan banyak item, satu item saja umpamanya bensin naik, ini kan kemana-mana naiknya nih. Angkot naik, bus naik, akhirnya yang ngangkut sayur ke pasar-pasar dinaikkan gara-gara satu item, semuanya naik. Akhirnya semuanya ngeluh kan begitu. Makanya jangan sampai kemudian para pedagang yang seperti ini dikabulkan keinginannya, karena ini membahayakan orang lain. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir, para musafir. Karena musafir di zaman dulu kan beda dengan musafir di zaman sekarang. Kalau musafir di zaman sekarang ialah pakai pesawat, hujan pun tak ada masalah, ya, naik mobil dan begitu seterusnya. Tapi kan masih ada juga yang naik motor. Kalau di Jawa itu kan perjalanan jauh tuh, dari satu daerah ke daerah berikutnya itu bisa 1 hari dia nekat pakai motor dengan keluarganya, anaknya. Ya kalau bisa itu jangan hujan. Kalau hujan bisa masuk angin tuh. Gitu ya. Kalau hujan bahaya, apalagi sampai banjir dan begitu seterusnya. Makanya kalau seorang musafir kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah kalau bisa jangan ada hujan supaya perjalanan saya sampai betul-betul ke rumah saya. Maka kita katakan jangan dikabulkan keinginannya. Karena bagi dia saja supaya tidak hujan. Karena bagi yang lain hujan itu manfaat. Ya. Bagi yang lain hujan itu manfaat, karena hujan itu nikmat dan hujan itu rahmat. Lihat bagaimana kalau tidak turun hujan itu daerah itu kering kelontang, itu tidak bisa ditanami. Akhirnya bukan manusia saja susah ekonomi, binatang pula tak bisa makan. Susah akhirnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau seandainya ada turun hujan, maka kita katakan ini rahmat dari Allah. Ucapkan kalimat itu. Ya. Hadza rahmatullah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya agak besar sekali hujannya, maka kita katakan Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, cucurkanlah hujan itu dan dia membawa manfaat bagi kita.
Dan kalau seandainya makin lebat, angin di mana-mana gitu ya, udah mulai membahayakan nih, maka antum berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wad tirab wa butunil audiyati wa nabata syajari, kata Rasul. Ya Allah, jangan sampai hujan itu mencelakakan kita di sini. Kalau bisa kau pindahlah hujan itu ya Allah ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke tempat-tempat yang banyak pohon supaya tidak membahayakan. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatannya berdoa. Kalau masih wajar, ini rahmat dari Allah. Kalau udah mulai deras, Allahumma sayyiban nafi'ah, mudah-mudahan bawa manfaat. Ini kalau membahayakan banyak angin, lain lagi. Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah jangan bahayakanlah hujan itu untuk kami. Karena kalau sudah hujannya deras, banyak angin, bisa banjir di mana-mana tuh. Bahkan angin tuh bisa ngangkat pula atap-atap rumah orang. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.